Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing. Syukur Pak. Ya, apa? Aku ini tadi kan. Sebenarnya disyukur apa ya? Penguatan masa ada aku ya, penguatan lewatan. Oh iya ya, benar. Lupa. Apa? Lagi udah direkam belum? Dari kamu. Karena nggak rekam, nggak ada update. Nanti kalau mati langsung dimati. Dari kamu. Semangat ya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak ulang nggak? Kak bisa masuk. Apa? Sini. Memang di bawah. Mana nanti misalnya ada moderator yang nggak bagus ataupun pemateri yang bagus, apa? Itu salah sendiri. Nanti bapak akan nilai sendiri. Bagaimana tulisan dari materi, bagaimana dia. Ini akan kita nanti. Ini juga kalau kita mulai video itu kita harus mencoba di situ. Kita harus tampilkan diri kita dengan baik. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Muhammad Guntur MKD, dan yang saya hormati juga kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil dari rancangan pembelajaran kami yang berjudul cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar. Saya Nana Nur sebagai moderator, Dea Saksabila sebagai pemateri 1, dan Lisa Yustika sebagai pemateri 2. Sebelum masuk ke presentasinya, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar. Semoga presentasi kami ini dapat menambah atau dapat mengoreksi pembacaan Al-Quran kita yang manakala ada salah-salah dalam tajwidnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kami. Untuk kesempatan ini saya persilahkan kepada pemateri 1 Dea Salsabila untuk membacakan hasil diskusi. Baiklah, yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan
pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental. Situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Selanjutnya, tujuan dan fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, ada identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi. Yang ketujuh, lokasi, waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Dan yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Terima kasih kepada adik sembilan. Selanjutnya pemateri 2 bisa kita saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi dari makalah kita. Langsung saja. Di dalam RPP pastinya kan disebut tadi yang sudah ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini memahami dan menerapkan tentang faktual, konseptual, dan metaforitik pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dan keterampilan menalar, mengolah, dan menjadi serta kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya. Terdapat juga kompetensi dasar, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid yang baik dan benar, dengan indikator agar santri atau siswa mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar. Tujuannya tidak jauh juga dari indikator agar siswa dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun langkah-langkah pembelajaran di pendahuluan bagaimana guru untuk membuka proses belajar, maka yang bisa dilakukan dengan membuka salam, berdoa, dan pastinya di absen. Dan yang kedua, mengaitkan materi tema kegiatan sebelumnya. Baiknya kita sebagai pendidik menanyakan materi yang sebelum yang kemarin kita pelajari, hari ini kita ulangkan lagi dan menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh, tujuan dan manfaat
Bisa kita tanya, mana yang belum paham? Ada yang nggak paham? Ada yang ingin bertanya? Kita memberikan kesempatan kepada santri untuk mereka mempertanyakan apa yang belum mereka pahami. Lalu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Hendaknya kan mereka dapat kelompok agar mereka saling berdiskusi dan mencari informasi dari teman-teman yang lainnya agar dapat informasi yang lainnya dari kelompok-kelompok yang lain. Selanjutnya peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok secara kelompok ataupun individu. Boleh kita buat kelompok ataupun individu. Guna untuk mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau siswa-siswa yang lainnya. Dan guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait hukum membaca Al-Quran. Kita buat kesimpulan. Jadi, contohnya seperti mati. Setiap mati berjumpa dengan huruf ini hukumnya. Harus ada kesimpulannya supaya santri atau siswa pun mudah memahaminya. Dan yang terakhir, peserta didik kemudian diberi kesempatan sekali lagi untuk menanyakan kembali hal-hal yang perlu dipahami. Langsung ke penutup. Peserta didik membuat rangkuman dan simpulan pelajaran tentang poin-poin yang penting muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Dan hendaknya kita seorang pendidik memberikan PR, pekerjaan rumah kepada santri atau siswa untuk mereka dapat mengulangnya kembali di rumah mereka. Sekian dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2. Setelah tugas kami presentasikan, mudah-mudahan audiens atau kawan-kawan dapat memahaminya. Bagi ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan saran, kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasbi dari kelompok 1 ingin menyampaikan kritik sekaligus pertanyaan pada materi. Pada kompetensi inti itu isinya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mungkin itu kurang tepat. Entah nggak tahu rasa yang keliru atau enggak. Mungkin bisa dijelaskan juga. Selanjutnya pertanyaannya, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Itu maksudnya gimana tuh? Memahami apa? Pengetahuan faktual itu apa? Konseptual itu apa? Prosedural itu apa? Metakognitif itu apa? Pada kompetensi ini. Saya paham? Baik, pertanyaannya itu kompetensi inti itu yang memahami dan menerapkan pengetahuan faktual. Bagaimana itu maksudnya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif?
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Pameda, saya dari kelompok 1 ini bertanya. Masalah alokasi waktu. Jadi di situ dibuat rancangan pembelajaran, situ ada alokasi waktu dari pendahuluan berapa menit sampai ke inti berapa menit. Jadi kan dari rancangan dan antara rancangan sama pempraktekan itu beda. Jadi bagaimana kalau umpamanya sang pemateri itu tidak bisa menerapkan alokasi waktu dengan setepat-tepatnya, dari mana dia itu memberi pemahaman materi itu kurang waktunya atau bahkan melebihi waktu. Jadi bagaimana bagi seorang pemateri, seorang pendidik untuk bisa mencapai target sesuai target dengan alokasi yang dia tentukan di rancangan. Mungkin yang dapat saya tanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Tanya sekali lagi, yaitu bagaimana dalam seorang pendidik itu kan harus memiliki yang namanya metode pengajaran. Jadi kalau masalah tajwid, metode apa yang seharusnya diterapkan dalam pengajaran? Metode apa yang seharusnya digunakan dalam pengajaran masalah tajwid? Terima kasih kepada saudara Rama. Kami persilakan kepada pertanyaan selanjutnya. Saya Muhammad Zaki dari kelompok 1. Ini bertanya, untuk membuat rancangan pembelajaran apa aja syarat wajib untuk membuatnya? Misalnya apa aja faktor-faktor yang ada dalam rancangan itu? Terima kasih kepada saudara Zaki. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan ini tadi. Bisa